Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewasari Harahap, NPM 19070018, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang jenis-jenis, ciri-ciri, dan perilaku korupsi, dan penyebab korupsi dan motivasi korupsi. Di mana korupsi adalah merupakan acuan global di dunia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan diri sendiri. Yang diidentik di tindakan korupsi, hal ini disebabkan karena buruknya moral para pemimpin bangsa yang melakukan penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat. Tindakan korupsi disarankan semakin buruk oleh negara kita. Fakta masih banyak ditemukan para pejabat yang melakukan tindakan tersebut. Ciri-ciri korupsi: kerugian keuangan negara secara hukum, melakukan pembuatan kaya diri secara umum atau orang lain dengan tujuan memungkinkan diri sendiri atau orang lain. Korupsi menyelenggarakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. 2. Suap menyuap, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau menyelenggarakan negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak terbuat sesuatu dalam jabatan. 3. Penggelapan dalam jabatan, pegawai negeri atau orang lain pegawai negeri yang digunakan menjanjikan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat beserta yang dipimpin karena jabatan. 4. Pemerasan, pegawai negeri yang menyelenggarakan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyelenggarakan kekuasaan, memaksa seorang memberikan suatu bayaran atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk menetapkan bagi dirinya sendiri. 5. Pembuatan curang, perbuatan curang, pemborongan atau bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu penyelenggaraan bahan bangunan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara baik langsung maupun tidak langsung dengan secara serta pemborongan, pengadaan atau pemerasan yang pada saat dilakukan pembuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 7. Gratifikasi, secara gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap memberikan suapan apabila pembangunan dengan jabatan yang berlawan dengan kewajiban tugasnya. C. Ciri-ciri korupsi, melibatkan lebih dari satu orang. Setiap pembuatan korupsi tidak memungkinkan dilakukan sendiri. 2. Serba melibatkan elemen perizinan dalam keuntungan tindak balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategi oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan lain-lain. Selalu berusaha menyembunyikan perbuatan maksud tentu di balik kebenaran. Koruptor mengingatkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh, senantiasa berusaha mempengaruhi pengambilan kebijakan agar berpihak padanya, mengutamakan kepentingan dan melindungi segala apa yang terjadi. Setiap tidak korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan ketika seorang berjuang meraih kependudukan tertentu. Setelah berbentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang koordinatnya dari koruptor sendiri. D. Penyebab korupsi, secara umum penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, faktor umum, faktor ekonomi,
sebagai dalam buku berjudul Peran Penyelenggaraan dalam Pembasmian Korupsi. 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilisasi politik. 2. Faktor hukum. Faktor hukum terlihat dari dua segi. Di satu segi dari aspek perundang-undangan dan di segi peranggapan hukum. Tidak baiknya substitusi hukum mudah ditemukan dan aturan-aturan distribusi dan tidak adil. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilepaskan dari pendapat atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pada tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan. 4. Ciri organisasi. Organisasi dalam hal ini organisasi dalam adil yang luas termasuk sistem penggunaan lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dinamakan korupsi biasanya memberikan adil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Motivasi korupsi. Motivasi korupsi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu dan setidaknya membangun kedudukan untuk berperilaku secara hukum. Jadi kesimpulan dari makalah saya ini, dari kesimpulan di atas diharapkan kepada seluruh masyarakat atau generasi emas untuk menjauhi dari godaan atau tidak pada korupsi agar bisa memengaruhi kerugian bagi negara bila korupsi itu berhubungan dengan keuangan negara, dan agar kita tidak terjebak oleh hukuman sampai harus dihukum mati. Jika kita tidak melakukan korupsi, maka hidup kita akan selalu tenang dan tenteram. Cukup sekian isi makalah saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.